Antonius. Oke, teman-teman semua, Bapak Ibu dan semua yang hadir, marilah sejenak kita tundukkan kepala, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Allah yang Maha Baik, syukur bagimu kami semua putra-putrimu telah kau kumpulkan di tempat ini. Berkatilah kami ya Bapa, curahkanlah Roh Kudus atas diri kami, supaya hati kami terbuka pada kedatangan putramu di dunia kami, yaitu Tuhan kami Yesus Kristus. Persiapkanlah jiwa kami, persiapkanlah hati kami untuk menyambutnya dalam sukacita yang membawa perubahan bagi perilaku hidup kami menjadi lebih baik lagi seturut teladan keluarga dari Nazaret. Bapak, kami serahkan seluruh acara kami ini, kami serahkan seluruhnya kepada belas kasih dan kerahiman. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Amin. Ya, kita sudah masuk ke babak ke-5 ya, dengan topik Angel We Have Heard on High. Itu kalau bahasa Indonesianya dari pulau dan benua ya. Oke, mari kita sambut dengan tepuk tangan Pak Tandicen. Saya mau memperkenalkan diri saya dulu. Nama saya Tandi, nama panggung saya Tandi Chen. Saya bermarga Chen. Nah, jadi kalau ngeliat Tandi Chen berarti saya gitu, bukan nggak ada yang lain. Kalau Tandi mungkin banyak, Tandi Chen saya gitu. Nah, oke, maka tak kenal tak sayang. Kalau udah kenal kita boleh ngutang ya Bapak Ibu ya. Nah, saya Tandi. Nah, saya seorang gospel musician, tapi saya di sini paling baru berapa tahun ya? Saya masuk gospel musician ini tahun 2018. Masih muda banget Bapak Ibu. Masih 2 tahun, beda sama yang Pak Soyu Katana, Pak Remon, apalagi Pak Antonius, Pak Dihan Doyo. Saya 2 tahun. Saya masih banyak belajar dari mereka Bapak Ibu. Nah, berawal saya, kenapa sih saya main sulap gitu? Saya main sulap itu karena saya awalnya saya tipe orang yang penasaran. Saya penasaran banget gitu. Pertama kali saya melihat sulap itu waktu saya sekolah, jadi ada sulap kaki 5 gitu. Saya ngeliat itu ada apa gitu, rame banget pada bergerombolan gitu. Saya ngeliat dompet itu terbakar, tapi duitnya nggak angus Bapak Ibu. Duitnya nggak angus. Saya penasaran, jadi saya dari belakang. Akhirnya pas udah sepi, akhirnya saya ke tukang sulap itu nanya, nggak dikasih tahu rahasianya dong, nggak dikasih tahu. Kata dia kalau mau tahu beli dulu gitu. Nah, nyampe situ saya belum punya uang, saya ngumpulin, akhirnya saya beli dompet. Beli banyak macam-macam, banyak alat sulap. Dari situ saya mulai hobi sulap karena tipenya saya penasaran gitu. Nah, dari situ saya mulai coba ke anak-anak. Karena ke dewasa saya nggak berani, saya coba ke anak-anak. Saya ke saudara-saudara saya, ternyata responnya positif gitu. Dia pada penasaran, kok bisa sih gitu. Pada pengen tahu gitu. Nah, dari situ saya bersyukur, saya senang banget gitu dapat respon yang positif. Nah, dari situ seiring berjalannya waktu itu, saya mulai tuh setiap nongkrong saya main sulap. Bisa gak? Ya bisa sekedarnya aja. Gagal. Pertama kali saya main sulap itu saya main di lapangan futsal Bapak Ibu. Jadi gini, ketika saya main di lapangan futsal itu saya nggak mau, tapi disuruh. Pas saya mau main, mungkin para magician di sini tahu saya main yang kain bisa keluar daleman gitu. Sebelum saya main, daleman udah keluar. Dan saya bingung mau main apa gitu. Udah kelihatan. Tapi di situ saya mulai belajar. Ternyata dari kesalahan itu saya banyak belajar. Nah, sampai sekarang ini saya
mulai berani ngisi-ngisi acara ulang tahun. Ngisi ulang tahun anak di sebuah restoran. Dan tahun lalu 2019 sebelum pandemi, puji Tuhan saya ngisi di acara wedding di salah satu hotel Jakarta, ada yang merit. Nah, modal nekat, intinya modal nekat gitu. Saya percaya nggak ada suatu kebetulan, Allah turut bekerja. Nah, di 2020 ini, karena saya nggak ada job, saya nggak punya job karena pandemi, acara ulang tahun, acara wedding pandemi. Nah, mungkin kayak gini kita live Zoom, saya juga masih belajar. Dan kemarin 2 bulan lalu, saya baru bikin join sama teman saya sebuah entertain, namanya The Kairos. Jadi saya bikin The Kairos Entertain, di situ ada MC, ada magician-nya, ada singer-nya, itu macam-macam, ada paket-paket wedding lah Bapak Ibu. Saya mulai memberanikan diri, saya masuk ke sebuah restoran, ke hotel, mengajukan proposal tersebut. Nah, itu mungkin perkenalan saya dari situ. Mungkin ada yang mau nanya? Sebelum saya lanjut. Belajar sendiri atau ada mentornya, Pak Tandi? Saya awalnya, kan saya tipe orang yang minder, Pak. Saya belajar sendiri tuh. Nah, akhirnya saya sempat mau masuk gospel ini 2018, saya juga ketemu Om Bing, mungkin yang lain tahu. Om Bing Raharja. Saya belajar di itu. Saya mau masuk grup tapi malu gitu, saya minder. Bener minder dah. Tapi puji Tuhan di gospel ini beda banget sama pesulap-pesulap yang umum gitu. Beda banget. Jujur saya akuin pesulap umum sama gospel beda. Kenapa beda? Karena gospel itu lebih baik ilmu dibanding pesulap umum. Gitu. Saya sempat ke tempatnya Pak Demian, sempat ke tempatnya artis-artis kayak Rinku Viceroy. Ke Pak Demian itu waktu itu saya pengen belajar gitu. Saya nanya, kan ada komunitasnya tuh. Saya ke tempatnya Demian itu di salah satu Jakarta Selatan, saya lupa di mananya tuh. Saya nanya, berapa belajar sulap gini? Ternyata belajar sulap itu dia bilang pendaftarannya itu untuk level dasar itu 20 juta. Dan saya masih sekolah. Saya anak sekolah mana ada sih uang 20 juta gitu ya. Nah, akhirnya saya mundur. Ya udah, akhirnya saya belajar sendiri. Belajar sendiri modal nekat, ketemu gospel magician, saya mulai belajar nama Pak Soyu, Pak Dwi, Pak Wesley, banyak banget, Pak Raymond terutama, saya suka banget Pak Raymond Chow yang kemarin, Pak Paul Matapus, apalagi suhu saya tuh. Saya pertama kali kenal Pak Paul itu orangnya luar biasa, baik. Itu jadi saya otodidak, Pak. Saya nggak ada kursus, nggak ada apa-apa, Pak Heru. Ya, oke. Gitu. Jadi nggak ada yang nggak mungkin sih, nggak ada kendala, nggak punya uang, nggak punya alat bagus, semua sulap itu bisa pakai apapun gitu, nggak usah pakai alat bagus, pakai kertas, pulpen aja bisa gitu. Jadi nggak ada alasan kalau mau belajar. Di YouTube udah banyak gitu. Itu ada lagi yang mau tanya? Ya, jadi belajar sulap itu bisa dari yang mahal, tapi juga bisa dari alat-alat yang sederhana ya. Betul sekali. Waktu kami jalan dengan Pak Dwi Handoyo mengajar di sebuah sekolah di Surabaya, itu Pelangi Kristus di Surabaya, itu ya kita yang ngelakuin biasa aja gitu, dan tidak pernah berpikir bahwa dari situ akhirnya lahirlah Ivan yang minggu lalu tampil itu. Oh iya. Pak Dwi Handoyo tuh. Ya, jadi kita senang juga ternyata kok ada buahnya gitu. Ya, silakan Pak Tandi. Oke, sedikit perkenalan saya dari itu. Nah, pokoknya ciri khas saya itu selalu kostum ini. Selalu kostum. Ini kostum terbaru saya, mungkin 2 tahun lalu, 2018-2019, saya berwarna biru, sekarang saya berwarna merah. Merah tua. Saya setiap nampil di sebuah restoran atau di hotel, pasti orang manggil saya, Aira di mana? Taruh piringnya di mana? Disangka saya pelayan. Gitu. Sering banget saya. Gitu. Ini mungkin baju kayak kostum pelayan ya. Oke, Bapak Ibu, saya nggak panjang lebar, nanti mungkin bisa japri mau nanya apapun. Saya di sini mau sharing tentang angel we have heard on high. Bapak Ibu, apa sih yang
Bapak Ibu dengar ketika mendengar tema ini gitu? Angel itu malaikat. We have heard on high. Malaikat yang kami dengar di tempat tinggi. Apa yang terdengar, terpikir Bapak Ibu ketika mendengar kata-kata itu? Kita ini interaktif ya, biar dua arah. Kira-kira ketika saya baca apa yang terdengar? Ada yang mau jawab? Malaikat yang kami dengar di tempat maha tinggi. Nah, kalau nggak ada, saya mau lanjut. Saya pribadi ketika mendengar kata-kata itu, saya teringat tentang lahirnya Tuhan Yesus. Lahirnya Tuhan Yesus. Lahirnya Tuhan Yesus ke dunia. Nah, disitulah malaikat bersuka cita. Bapak Ibu, malaikat saja bersuka cita gitu. Malaikat aja bersuka cita. Gimana dengan kita? Kita manusia yang diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Amin. Malaikat sama kita itu, saya bukan menjelekkan malaikat, tapi malaikat sama kita ini, kita lebih berharga. Kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Serupa dan segambar dengan Allah itu bukan kita ada jenggotan, kita baju putih, bukan. Itu hanya fisik. Kita serupa dan segambar dengan Allah. Itu kita punya dua mata, satu hidung, telinga, dua telinga. Kita diciptakan persis banget unik dan nggak ada yang sama. Kayak walaupun saya kembar juga nggak ada yang sama gitu. Nah makanya malaikat aja bersuka cita, apalagi kita gitu. Masa kita nggak bersuka cita yang diciptain serupa dan segambar gitu. Tugas malaikat apa Bapak Ibu? Tugas malaikat itu kita nggak bisa melihat, tapi malaikat itu ada nyata gitu. Malaikat sekarang ada dua. Malaikat ada dua. Ada yang jahat dan ada yang baik. Tapi Tuhan menciptakan malaikat itu baik. Karena ada malaikat yang ingin kuasanya lebih besar, nah dia jadilah iblis gitu. Nah, seru ya kalau bicara tentang malaikat. Malaikat itu diciptakan sangat baik. Nah, Bapak Ibu, sebentar, ini tripodnya. Bentar ya. Ini saya mau ambil ayatnya dari saya baca ayatnya dulu sebentar. Ayatnya ada di Lukas ayat 2. Saya bacakan aja. Sebentar. Lukas ayat 2. Nah, saya baca yang singkat. Di sini Lukas 2 ini kelahiran Yesus. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan sewaktu Kirenius menjadi wali negeri di Syria. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya, yang sedang mengandung. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki. Anak yang sulung lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat. Berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka. Dan kemudian Tuhan bersinar meliputi mereka. Dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan." Nah, ini kalau tadi saya baca, kalau Bapak Ibu dengar, lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut." Sebenarnya Tuhan Yesus itu datang ke dunia itu udah ada dari dulu, nubuatannya gitu, dari malaikat. Tapi kadang kita tidak sadar, sejak pertama di kejadian Adam dan Hawa itu berbuat dosa,
itu sebelumnya Tuhan itu udah tahu gitu. Nanti lu akan berbuat dosa dan gue nanti akan datang gitu. Karena dosanya ini udah nggak ada yang bisa pegang kendali lagi, cuma Tuhan aja satu-satunya gitu yang bisa nebus gitu. Jadi rancangan Tuhan itu udah dari awal hingga akhir dia udah sempurna. Bukannya pas si Adam dan Hawa itu dosa, baru Tuhan mikir, gimana caranya, apa gue turun ke dunia dan gimana ya? Enggak gitu. Tuhan itu udah dari awal, udah disetting. Dari awal hingga akhir, dia udah tahu ceritanya gitu. Nah, dosa itu, mungkin awalnya, dosa itu seperti ini. Mungkin dosanya ini gambaran kita putih. Ini dosa ini. Dosa ini hitam, lambang hitam. Dosa. Nah, ada 5 dosa dan ada yang 1 dosa. Dan mereka sebenarnya kalau dia nutup-tutupin dosa itu, pada ujungnya ketahuan juga Bapak Ibu. Dosa nggak bisa ditutupin. Suatu saat akan ketahuan. Dia menutupi, sebenarnya ini saya tutupin Bapak Ibu. Ini begini. Dia menutupi hanya karena dosa itu awalnya itu 1. Lama-kelamaan dia akan bohong dan dia akan banyak dah. Dia menutupi. Dan inilah. Ini saya juga tutupin. Gitu. Dosa itu nggak bisa ditutupin Bapak Ibu. Nggak bisa. Sebenarnya ini dari tadi emang 2 dan ini 6. Tadi saya tutupin seperti ini cara megangnya. Nah, ini sekalian saya lecture nih, saya kasih tahu Bapak Ibu. Cara bermain ini pertama begini tutupin, dan kedua begini ditutupin. Cara mainnya gitu. Tapi apakah dosanya hanya cuma ini? Walaupun kita melihat pakai mata jasmani kita, tapi Tuhan itu melihat pakai mata roh dia. Tuhan itu tahu kamu ada yang disembunyiin. Cepat terbuka deh. Sebenarnya ada 3 Bapak Ibu. Mungkin kita melihat 2, tapi Tuhan melihat dengan mata dia. Tuhan itu tidak bisa dibohongin Bapak Ibu. Tuhan itu tidak bisa dibohongin. Gitu. Nah, nanti mungkin kalau ada yang mau tahu lebih lanjut, ini juga bisa nanti saya bongkar. Nah, sebenarnya ini dosa dia ini udah nggak bisa diampuni, makanya Tuhan itu datang ke dunia karena dosanya terlalu banyak. Gitu. Dosanya terlalu banyak, makanya ini saya membawa tas. Kelihatan nggak sebentar? Saya membawa kantong, berkantong surga. Heaven sebentar, tripodnya surga. Nah, surga, dan ini melambangkan dunia. Melambangkan dunia. Melambangkan dunia. Nah, maka dari itu, ketika dosa sudah, manusia tidak bisa menghapus dosa, cuma Tuhan yang bisa gitu. Makanya Tuhan turun dari surga. Di sini ada, ini saya tulis God. Ini Tuhan. Tuhan itu ada 1 ya, nggak ada 2. Ini cuma 1. Ini saya tulis. Nah, Tuhan itu berasal dari sini. Nah, dia datang ke dunia. Dia datang ke dunia. Dan ini akan saya tetap taruh sini biar Bapak Ibu lihat. Bentar, tripodnya saya giniin. Ini surga. Dan Tuhan datang ke dunia. Apa tugasnya Tuhan? Karena dosa terlalu banyak, dia turun seperti manusia dan untuk menebus dosa-dosa kita. Dan sesudah itu, setelah tugasnya Tuhan selesai, apa yang terjadi? Tuhan tugasnya selesai. Kosong ya.
tugas Tuhan selesai. Tuhan sudah udah naik ke surga lagi. Karena tugasnya dia udah selesai. Jadi udah nggak ada pengorbanan lagi. Pengorbanan Tuhan yang hanya sempurna. Kosong Bapak Ibu. Sudah kosong. Karena Tuhan sudah naik ke surga lagi. Tugas dia sudah selesai. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya mau tanya, tugas malaikat itu, sebenarnya malaikat itu ada di setiap apa ya? Tapi kadang kita nggak sadari gitu. Makanya kan ada banyak orang bilang begini, kalau bilang saya tidak bisa, nggak mau gitu. Kan ada orang lelucon bilang, jangan ngomong gitu loh, malaikat mencatat gitu kan, ada. Dan itu benar Bapak Ibu, makanya hati-hati dengan perkataan kita gitu. Karena lidah itu berkuasa gitu. Hidup dan mati dikuasai lidah Bapak Ibu. Ketika kita ngomong negatif, itu akan terjadi negatif. Dan ketika kita ngomong bisa, kita yakin itu akan terjadi bisa. Gitu. Hati-hati dengan lidah Bapak Ibu. Hidup dan mati dikuasai lidah. Nah, di sini Tuhan itu dari yang tadi saya bilang, dari awal hingga akhir, dia udah punya rancangan. Bukan dia mikir dulu, ada kejadian ini, dia mikir. Ada kejadian ini, dia mikir. Ada kejadian ini, dia mikir. Enggak kayak gitu yang tadi saya bilang. Tuhan itu sudah punya rancangan. Ada yang mau main dengan saya? Ayo, boleh langsung limit. Bu Maya? Halo. Halo, mana Bu Maya ya? Iya nih. Ada ke Bu Maya? Ada. Mana? Fotonya mana Bu? Saya nggak ngeliat nih. Saya nggak ngeliat Ibu soalnya. Di toko. Mana ya? Ya, sini. Oke, Bu Maya. Nah, di sini saya punya prediksi. Yang tadi saya bilang, hidup dan mati itu dikuasai lidah. Hati-hati dengan perkataan gitu. Jadi ketika kita ngomong baik, kita ngomong bisa, dia akan terjadi gitu. Yang tadi saya bilang, karena malaikat itu mencatat. Pernah dengar ya? Lelucon ini, malaikat itu mencatat, makanya hati-hati gitu. Tugas malaikat itu sebenarnya dia ada di setiap hidup kita gitu. Nah, sekarang saya mau tanya, Ibu, ini kan Natal tahun 2020 ya? Iya. Nah, ini saya nggak akan lepas nih ya. Dan di sini saya udah punya prediksi nih. Nah, sekarang saya mau nulis, Ibu Maya, karena ini pandemi, nah, kalau misalkan ini tidak pandemi, Ibu Maya itu ada gak sih mau pergi ke suatu tempat yang Bu Maya impikan di Natal ini gitu, kemana gitu. Jangan mikir logika, nggak punya uang gitu, misalnya nggak punya uang, jangan kayak gitu. Kemana aja bebas, impian apa, mau kemana sih sebenarnya gitu. Dan saya akan catat ini. Sebutin ya. Sebutin. Korea. Nah, ke Korea, saya catat ya Korea ya. Nggak nyata lagi sebentar. Ada apa dengan Korea itu? Ada di sana ada teman. Ada teman. Iya. Oh, teman di sana. Tapi udah pernah ke sana belum? Belum pernah ya. Nah, mudah-mudahan terjadi ya, sesuai dengan tindakan iman. Nah, sekarang kalau Ibu Maya mau ke Korea, itu mau ngapain sih gitu? Maksudnya ada mau beli sesuatu apa gitu di sana, mau ngapain aja gitu? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan lebih spesifik mau kemana gitu? Jalan-jalannya mau ngapain gitu? Di sana ada penginjil yang dulu pernah bawa saya ke Amerika. Oke. Nah, sekarang sudah di sana, sudah tinggal di sana, sudah tua. Pengen kunjungin dia aja sih. Oh, mau kunjungin, namanya siapa itu? Heckman. Oh, mau ngunjungin Heckman ya? Ya, reference Heckman. Heckman ya? Heckman, iya. Heckman. Tulisannya H-E H-E-K-M-A-N. H-E K Saya catat ya. K-M-A-N ya? Ya. Oke. Bentar ya. Heckman. Spidol saya kurang nyata. Heckman. Nah, sekarang
kalau di sana Ibu Maya itu ingin menghabiskan uang berapa tuh Bu Maya? Nah, Kira-kira belum pernah ke sana jadi berapapun. Ceritanya kita lagi kaya, jadi orang kaya. Mau menghabiskan uang berapa? 100 juta. 100 juta? Iya, Rupiah, dolar? rupiah. Oh, 100 juta ya? Oke. Nah, mudah-mudahan itu terjadi ya. Amin. Amin. Tapi entah kalau udah punya Sama Pak Heru, sama semua tim. cukup Pak 100 juta. Nah, ini yang prediksi tadi saya ya. Nah, sekarang saya mau copot ini. Saya copot ini nih. Nah, saya copot nih ya. Ini udah saya tulis tanggal ya. Nah, sekarang apa yang saya tulis tadi sebenarnya ada nih. Bentar ya. Saya copot dulu. Aduh, nyangkut bentar. Ini boleh saya pakai mulut ya, sorry. Kelihatan? Iya, Hmm. kelihatan. Ini yang tadi ya. Ini saya catat, ini yang tadi, prediksi tadi ya. Nah, sekarang saya mau copot ini. Saya mau ambil. Agak seret nih. Nah, sekarang ininya ini nih. Udah saya ambil ya. Iya. Ini boleh. Ini dibuka. Dan Bu Maya, mungkin tulisan saya jelek, tapi bisa dilihat gak? Ini bacanya apa? 21 November Hari ini? 2020. adalah perjalanan impian. Ini adalah Kami semua akan melakukan perjalanan wisata kami ke Korea dan di sana kami akan kunjung apa tuh? Hexman. Hekman. Iya. Hasilkan biaya 100 juta. Good job. Kami Kami sangat bahagia dan semoga dapat menjadi kenyataan. Amin. Amin. Oke. Nah, Bapak Ibu, hati-hati dengan perkataan. Ketika kita ngomong bisa, itu akan terjadi karena ada malaikat di sekeliling hidup kita ya. Jangan takut sama malaikat. Tadi malaikat udah bilang jangan takut gitu. Tugas malaikat apa sih? Memberitakan kabar baik. Malaikat memberitakan kabar baik. Ketika Tuhan Yesus mau datang ke dunia, itu malaikat udah Tuhan nyuruh malaikat tuh beritakan semua kabar baik bahwa aku akan datang ke dunia gitu. Itu tugas malaikat. Nah, sekarang saya ada, karena kan yang tadi saya bilang, rancangan Tuhan itu rancangan bukan yang terburu-buru, bukan kayak manusia. Bukan terburu. Kalau manusia kan baru terjadi sesuatu, bikin plan. Tapi Tuhan itu udah dari awal hingga akhir. Nah, tapi kalau misalkan kita nggak mau ikutin apa kata Tuhan, padahal kita sudah mendengar suara Roh Kudus. Tapi kita masih bukanlah, itu bukan suara Tuhan, Padahal Tuhan sudah memimpin hidup kita, gitu. Tuhan bisa makai orang yang ibaratnya nggak layak dah. Tuhan bisa makai loh. Tuhan bisa makai orang-orang miskin, Tuhan bisa makai orang-orang yang nggak berguna, Tuhan bisa makai orang-orang yang nggak layak di dunia ini. Tuhan bisa pakai itu. Karena Tuhan, malaikat bilang Tuhan mau datang untuk menebus dosa kita semua. Dan supaya kita hidup damai sejahtera. Nah, maka dari itu, ketika kita sudah ditebus oleh Tuhan, di Natal ini, Natal lahir, Tuhan lahir, kita harus mencari dia tuh. Tuhan datang ke dunia, kita harus mencari dia, gitu. Kita harus mencari. Kadang manusia itu, ini, saya mau jelasin. Hidup dalam Tuhan itu, hidup dalam iman. Live by faith. Hidup dalam Tuhan, hidup dalam iman. Kalau kita hidup nggak dalam iman, kita sama aja hidup dalam realita. Itu yang selama ini saya banyak dapetin dari orang-orang ya. Karena pandemi ini, dia ngelihat realita gitu. Dia nggak ngelihat Tuhannya. Dia nggak ngelihat kuasa Tuhan, dia ngelihat realita.
apa sih yang harus kita cari gitu. Nah, Bapak Ibu, kelihatan apa yang kau cari di dunia ini? Apa sih yang cari gitu? Ada warna hijau, ada warna biru, ada warna orange, dan ada warna merah. Apa yang Bapak Ibu cari? Apa yang kita cari? Bapak Ibu boleh pilih mau warna apa? Ayo yang lain selain Bu Maya. Siapa ya? Saya tebak nih. Pak ini Pak Ariel Tanojo. Boleh? Pak Ariel ada? Ada, warna merah. Merah. Sebentar. Ini saya nggak ganti warna merah. Pak Ariel ini Ibu Ariel ini orang yang luar biasa. Kenapa? Karena pilihannya tepat warna merah. Pilihannya sangat tepat. Saya nggak ganti apapun isinya. Apa yang kita cari di dunia ini? Di sini ada sebuah gambar. Gambar Tuhan. Dan di sini ada kata-kata ayat. Bisa baca, Bu? Bisa. Boleh dibaca? Tapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Matius 6 ayat 33. Orang yang luar biasa, tepat sekali memilih warna merah. Apa yang kita cari? Kita harus cari dulu kerajaan Allah. Bukan kita cari berkatnya gitu. Karena berkat dari sumbernya gitu. Kalau kita nggak ketemu sumber, berkatnya akan nggak ada gitu. Kita cari sumbernya dulu. Nah, kalau Ibu pilih hijau, biru, ini pasangan hidup. Sebab keinginan daging berlawan dengan keinginan roh. Nah, ini sangat salah. Tapi kalau warna hijau, apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan nyawanya? Dia hanya berfoya-foya. Dan ini yang warna orange, lambang emas. Katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaan. Amin, Bapak Ibu. Nah, puji Tuhan, Ibu sudah memilih yang tepat, memilih warna merah. Apa yang kita cari di dunia ini? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya gitu. Maka semua akan ditambahkan kepadamu. Amin, Bapak Ibu. Nah, oke. Seru banget nih. Kita Natalan gini. Bukannya saya nggak mau membahas malaikat lebih jauh, tapi kita harus fokus ke Tuhan ya. Tugas malaikat itu menyebarkan berita baik gitu. Kita harus peka juga sama malaikat. Tapi malaikat nggak boleh kita sembah gitu. Tuhan yang harus kita sembah. Itu tugas malaikat. Nah, Tuhan sudah mempunyai rancangan hidup kita, tapi kita nggak tahu. Kita nggak tahu. Kayak saya pribadi nggak tahu. Saya 2 tahun lagi jadi apa sih gitu. Saya 3 tahun lagi jadi apa? Bahkan saya 10 tahun lagi jadi apa gitu. Saya nggak tahu. Tapi kalau kita berjalan dalam Tuhan, walaupun kita nggak tahu, endingnya akan happy, Bapak Ibu. Amin ya. Saya percaya itu, sangat-sangat percaya. Kalau kita berjalan dengan Tuhan, walaupun jalannya nggak lurus, tapi lama-lama akan naik. Gitu. Saya percaya banget. Kalau kita ikut rancangan Tuhan. Nah, di sini saya ada permainan, sebentar. Mainannya. Sebentar ya, Ibu. Nah, di sini saya ada nomor-nomor ini. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini rancangan Tuhan, Bapak Ibu. Rancangan Tuhan. Sekarang, saya di sini ada mempunyai 2 warna kartu. Hitam ada 1, 2, 3, 4, 5. Dan merah ada 1, 2,
3, 4, 5. Masing-masing 5. Dan ini kita yang orang yang berdosa, dan ini Tuhan kita, merah. Sekarang, ini ada logo-logonya. Logonya sama semua. Sama. Karena kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Yang membedakan kita berdosa, dan ini Tuhan menebus dosa kita. Yang membedakan itu. Nah sekarang, ini saya kocok nih. Saya pisahin. Saya mau menaruh jalannya Tuhan dulu. Saya ingin menaruh jalannya Tuhan dulu. Sekarang ini akan saya taruh. Saya menaruh asal aja. Saya menaruh asal. Dan ini rancangan Tuhan yang tadi saya bilang. Rancangan Tuhan. Ini kita orang berdosa. Kita nggak tahu arah tujuan kita kemana gitu. Kita orang berdosa, hidup kita. Tapi Bapak Ibu, kalau kita ikut rancangan Tuhan, Tuhan bisa memakai orang berdosa. Tuhan bisa memakai orang yang nggak layak yang tadi saya bilang. Sekarang, saya mau minta satu orang lagi yang mau main sama saya. Sebentar, siapa ya? Saya tebak. Sebentar. No, from Philip. Mana Philip? Katanya aku. Boleh? Mana Philip? Ada ini. Oke. Nah, sekarang tadi yang merah ini rancangan Tuhan ya. Rancangan Tuhan. Dan ini orang-orang yang berdosa nih. Nah, sekarang ini saya kocok. Ini logonya ini, yang tadi, ini saya kocok. Saya nggak ngeliat dan Ibu juga nggak ngeliat. Saya kocok. Nah, sekarang kartu urutan paling atas, semuanya kartu nomor berapa? Sekarang, kartu ini saya kocok lagi deh. Sekarang, ini kira-kira mau ada di nomor berapa? 3. Kenapa? Nomor 3. Kebalik. Nomor 3. Nah, sekarang, ini ada nomor berapa? 5. 5. Boleh yang cepat, ini nomor berapa? 2. Lanjut. Ini nomor berapa? 4. Kita jangan pakai logika, kita harus ikut arahan Tuhan. Ikut 1. Nah, kalau Tuhan bilang begitu, kita harus ikutin, kita jangan lawan. 1 apa 3 apa 5. Nah, sekarang Tuhan bisa memakai orang berdosa, Bapak Ibu. Ketika kita setia, kita ikut, walaupun kita nggak tahu jalannya gimana ke depannya, tapi kita percaya, saya percaya ketika rancangan Tuhan, rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan. Nah, sekarang saya akan buka kartu ini. Wow. Rancangan kita sama kayak rancangan Tuhan. Walaupun kita berbuat dosa, tapi Tuhan bisa pakai. Gitu. Dan terakhir, Bapak Ibu, di Natal ini, walaupun pandemi kayak gini, kita nggak boleh yang namanya bersungut-sungut. Walaupun kita pandemi, nggak boleh bersungut-sungut. Walaupun kita nggak ke gereja, saya percaya kuasa Tuhan tidak dibatasi oleh tembok, tidak dibatasi oleh gereja. Tuhan itu dalam hidup kita, Bapak Ibu. Walaupun kita banyak masalah di Natal ini, kita percaya, kita serahkan semua segala masalah kita ke dalam tangan Tuhan. Kita serahkan gitu. Kan di Alkitab juga berkata, datanglah kepadaku yang lemah letih lesu, yang berbeban berat gitu. Jangan ngandalin kekuatan diri sendiri, Bapak Ibu. Di detik-detik menjelang Natal ini, ayolah. Yang lalu biarlah berlalu, masalah kita biarkin, kita percaya, ketika kita ikut rancangan Tuhan, itu akan damai sejahtera. Mungkin kita ngelihat sekarang, tapi endingnya yang saya bilang,
ikut Tuhan itu nggak gampang, Bapak Ibu. Kita harus memikul salib. Kita harus mati-matian. Tapi semati-matiannya kita nggak sesakit sama kayak Tuhan di kayu salib gitu. Nggak sesakit sama Tuhan seperti masuk salib. Ya mungkin masalah kita apa sih? Mungkin pekerjaan, keuangan, keluarga. Gitu kan masalah kita kan di dunia kan. Dan itu semua Tuhan bisa mengatasi gitu. Walaupun nggak instan gitu. Kalau sulap aja nggak instan gitu loh. Sulap aja harus prepare gitu. Kayak tadi semen itu harus prepare. Tapi kalau Tuhan bisa instan gitu. Instan itu namanya mukjizat gitu. Tapi kalau mukjizat nggak terjadi, berarti Tuhan mau pakai kita lewati proses itu gitu. Kadang kita merasa hidup kita, kok begini banget dia datang kepada Tuhan gitu. Kita udah baca Alkitab, tapi kita masih nggak datang. Saya nggak tahu mau ngomong apa gitu. Saya melambangkan Tuhan, hidup kita ini berantakan. Sama seperti kalau kita main Rubik, mungkin di sini ada yang bisa main Rubik, tapi ada yang nggak bisa dong. Pasti, ada yang bisa, ada yang nggak bisa. Karena Rubik itu sulit. Mungkin layar pertama, nah kayak gini deh. Kayak gini, Rubik ini, saya contohin. Ini mungkin layar pertama, kita udah bener hijau semua. Layar kedua misalnya merah semua, ini kuning semua. Pas mau ke kuning semua, layar ketiga ini, pasti satu keduanya ngacak gitu. Ada gak yang pernah ngerasain seperti itu? Saya pun dulu ketika main Rubik gitu, saya seneng. Layar pertama, wah bisa. Layar kedua, bisa. Layar ketiga, otomatis yang satu keduanya itu pasti berubah lagi. Karena kita nggak tahu rumusnya gitu. Jadi ikut Tuhan itu ya, menurut saya pribadi, saya kasih tahu, ikut Tuhan itu nggak gampang, sulit. Tapi apapun masalah kita, di dalam tangan Tuhan itu, kita akan dipelihara gitu. Kalau kita masih belum merasakan mukjizat, kita belum merasakan mukjizat, karena Tuhan mau kita melewati proses-proses padang gurun itu. Apa kuncinya? Ya datang sama Tuhan. Ini Tuhan datang kita Tuhan. Saya percaya kok mungkin terjadi hari ini atau lusa atau 2 tahun, 3 tahun, 10 tahun lagi saya percaya. Tapi kalau yang namanya instan itu namanya mukjizat yang tadi saya bilang. Nah, kita datang sama Tuhan. Kita datang sama Tuhan. Jangan datang ke Tuhan-Tuhan lain gitu. Nah, kalau mukjizat itu secara instan, mungkin Tuhan mau kayak gini tuh. Ini instan, Tuhan bisa merubah hidup kita. Tapi kalau misalnya belum merubah juga, Tuhan mau kita melewati proses itu. Oke. Dan terakhir, ketika kita menjelang Natal, saya selalu teringat sesuatu. Saya selalu teringat sesuatu ketika menjelang Natal. Apa sih yang saya ingat? Apa yang saya ingat ketika Natal? Saya selalu melihat bingkai ini. Saya selalu melihat bingkai-bingkai ini. Saya selalu melihat bingkai ini. Selalu saya setiap Natal, selalu ingat bingkai ini. Karena apa? Ada apa gitu, Natal? Ada kain. Nah, perhatikan Bapak Ibu, ada apa sih di Natal itu gitu? Inilah, ada pohon Natal yang begitu luar biasa. Merry Christmas Bapak Ibu. Selamat Hari Natal dan selamat Tahun Baru. Nah, mungkin sekian permainan dari saya yang sangat simple ini gitu. Saya bersyukur bisa nampil di acara ini. Saya banyak belajar dari yang udah senior-senior, dari Pak Soyu, Pak Paul, Pak Heru, dan lain-lainnya gitu. Mungkin ini yang bisa saya kasihkan. Mungkin menurut saya ini yang paling terbaik gitu. Saya udah maksimal mungkin, tapi next time saya akan lebih luar biasa lagi. Oke, mungkin ada yang mau bertanya? Itu aja Pak Heru. Ada yang mau bertanya? Saya mau tanya, boleh? Ya itu. Boleh? Halo? Ya? Siapa yang mau tanya ini? Philip. Iya. Silakan. Philip itu coba boleh lihat wajahnya. Buka dong videonya. Loh. Videonya langsung makanan. Philip.
Oke, Philip, sejak tadi itu Om Heru ini tertawa baca komentar kamu di chatting itu. Mantap, keren banget, parah. Loh, kok habis keren banget kok parah? Itu tidak mudah loh. Itu wah, komentar kamu tuh lucu. Silakan kamu mau tanya apa? Sulap apa yang pernah dimainin kakak terus gagal gitu? Pernah nggak? Tanyanya kok yang gagal. Banyak. Dan tadi saya bilang, pertama, mungkin kalau para magician tahu namanya seal apa tuh ya? Yang ada, ini bukan gospel ya, yang ada, misalnya ada, iya, cerana dalam gitu. Jadi saya bilang, kain kosong ya. Saya ikut, pas mau ikut udah keluar cerana dalamnya. Saya nggak jadi main, gagal situ. Oh tahu, aku pernah itu. Nah, iya itu, saya gagal. Dan saya di situ bingung mau main apa lagi. Di itu sendiri di lapangan futsal. Itu sih paling. Itu Pak Soyu kasih namanya itu. Pak Soyu kasih nama mainannya itu. Oh iya, benar. Saya lupa namanya itu. Ada yang mau tanya? Ayo, kita masih ada waktu banyak nih. Kita dua arah aja diskusi. Yang lain. Di sini juga banyak gospel magician yang lain. Kalau mau nambah-nambah silakan. Boleh, ya. Biasa Pak Aryan nih. Ya, kalau mau bertanya silakan. Ayo, bertanya yuk. Biar kita lebih kenal. Kalau masih belum, oh ini Hans tanya nih, Kak ada sulap simpel yang boleh dibongkar rahasianya, gitu. Sulap simpelnya mau yang pakai alat atau enggak nih? Nggak usah pakai alat. Hans tertarik belajar ya? Nggak usah pakai alat nih, saya kasih deh. Sulap yang paling killer, yang paling sulap. Mana Hansnya, mana suaranya dong? Oke. Nah, Hans, sekarang saya mau kasih nggak pakai alat ya. Ini Hans ya. Yang Philip tadi kok mirip ya sama Philip tadi? Beda ya? Apa? Oh. Kok mirip? Kan usia berapa tahun? 9 tahun. Oh, 9 tahun ya. Mau dibongkar? Mau diajarin? Boleh. Saya lagi baik nih ya. Ya. Hans, bayangkan ini saya kasih sebuah Rubik. Rubik ini saya kasih ke Hans. Hans tangkap ya. 1, 2, 3, tangkap. Tangkap. Nah, oke. Hans jangan kasih tahu itu ada di tangan kanan atau di tangan kiri ya. Oke, jangan kasih tahu saya. Nah, sekarang tugasnya Hans, misalnya Rubik ini, misalkan Rubik ini di tangan kanan, misalnya ya, pindahin sebanyak 7 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, begitu. Nah, sekarang Hans, Rubiknya kakak nggak tahu itu ada di tangan mana, nggak ngeliat di tangan kanan apa di kiri. Nah, tugasnya Hans pilih angka berapa aja. Mau berapa? 1 sampai 10. Bebas. Sebutin, Hans. 2. Pindahin 2 kali. 1, 2. Pindahin 2 kali. Hati-hati jatuh, ntar berisik. Oke? Pindahin 2 kali. Nah, sekarang, saya nggak tahu ada di kanan atau di kiri ya. Nah, kalau Rubik ini ada di kanan, pindahin sebanyak 5 kali. K-A-N-A-N, 5 kali. Kalau Rubik ini ada di tangan kiri, pindahin 4 kali. Nah, sekarang kakak nggak tahu Hans ada di mana Rubiknya. Kalau di kanan, pindahin 5 kali. Kalau di kiri, pindahin 4 kali. Coba, pindahin. Sudah. Udah? Nah, sekarang kakak akan menjawab
tangan Hans segini dua-duanya. Kanannya jatuhin. Hans, mic-nya ke mute Hans, dibuka dulu mic-nya. Oke. Kanannya jatuhin. Kirinya itu ada Rubik yang kakak kasih. Bener gak tadi? Rubiknya di kiri. Benar. Oke. Mau tahu caranya? Mau. Mau ya. Nah ini dibongkar nih sini nih. Jangan kasih tahu yang lain ya, Hans ya. Benar. Khusus di sini aja. Caranya, misalkan Hans megang Rubik di tangan kanan nih. Kakak saya bilang pindahin angka bebas, misalnya 7 kali ya. Misalkan 7 kali. Ini di tangan kanan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ya. Kalau Rubik ini di tangan kiri, pindahin berapa kali? 4 dong. KIRI dong. Iya. 1, 2, 3, 4. Hasilnya di mana? Di kiri dong. Nah, kalau di kanan, pindahinnya berapa kali? 5. 5. Nih, 1, 2, 3, 4, 5. Hasilnya di mana? Kiri. Kiri dong. Jadi apapun hasilnya pasti di kiri. Gitu rahasianya. Oke? Oke. Tadi yang caranya yang kakak jelasin boleh tolong ditulis di chat gak? Aku mau catat. Aku soalnya punya Rubik juga, nanti aku mau prank teman aku. Oh. Sama-sama Hans. Ada lagi yang lain? Atau ada, ini banyak suhu-suhu nih, senior-senior nih, Pak Dwi nih. Aduh, luar biasa. Mau main apa nih? Mau tambahin buat cerita sharing saya? Aduh, Pak Dwi. Ya, puji Tuhan. Selamat sore semua para Gospel Magician. Sore. Kami sangat diberkati. Kohan, habis Kohan nanti Pak Antonius ya, mungkin Pak Antonius biasanya Ya, mau satu aja. Inilah kehidupan di dunia seperti ini. Saya punya dadu, ya. Nah, tadi Tandi sudah katakan walaupun pandemi, mari kita jangan cuma mau yang gede aja. Nah ya, tapi memang orang mau maksimal, berhasil, ya berlimpah dan sebagainya. Tapi dari proses dulu, step by step. Nah, untuk ini semua bisa berhasil, ya, memang kita tidak tahu dalam kehidupan ini, seperti demikian Adosilo. Ya oke, ini pas tepat. Ditutup seperti ini. Nah, apa artinya? Datangkan yang maha besar. Dadu ini yang paling besar angka 6 kan? Kalau kita memuliakan yang maha besar, yang kita peringati yaitu Yesus Kristus, maka apa yang terjadi? Kita datangkan dia seperti ini, dan kita akan diubahkan. Puji Tuhan. Nah, pelan-pelan semuanya jadi berhasil. Tuhan memberkati. Maka andalkan dia, semuanya pasti dibuat berhasil. Tidak bakal kecewa. Karena ia, Yesus iya dan apa janjinya iya dan amin. Terpujilah nama. Silakan Pak Antonius. Ya, silakan Pak Antonius. Sementara itu Philip chatting ya. Ayo Kak Soyu tunjukkan satu permainan sulap itu. Oke, mari Pak Antonius. Om tadi barangkali pernah mengalami seperti yang kami alami, yaitu yaitu pernah ditolak gitu karena dampak negatif masyarakat terhadap sulap gitu, bahkan puasa gelap. Lalu gimana, Pak? Apa pernah mengalami seperti kami gitu, ditolak di suatu tempat karena kita mau membawakan sulap di dalam
gereja gitu karena dianggap sulap itu kuasa gelap. Mungkin ditolak di gereja saya sendiri, Pak. Di gereja saya sendiri. Saya ditolak. Sulap itu di gereja saya nggak dihargai gitu. Saya sempat ngajuin proposal gitu untuk main di acara Natal atau di Paskah. Itu ditolak karena dia bilang gereja nggak mau main kayak gitu-gituan katanya. Gitu doang sih. Sampai sekarang sih. Tapi puji Tuhan, untuk gereja anaknya itu udah main sulap. Tapi untuk dewasanya belum. Saya berjuang sendiri di gereja saya soalnya. Ya, kalau Pak Tandi ditolak oleh gerejanya, pendetanya. Kalau Pak Dwi Handoyo itu dulu dianti sama ketua sinodenya. Ya, di dalam sinode gerejanya Pak Dwi Handoyo setidaknya ada 2 pesulap. Pesulap Kristen ya, pesulap rohani. Kalau yang satu karena ketua sinodenya menolak, yang satu akhirnya keluar. Tapi sekarang pelayanan dengan bendera lain gitu. Tapi kalau Pak Dwi Handoyo menter, bertahan sampai ketua sinodenya lengser, baru dia Pak Handoyo baru diterima. Ya, begitulah. Ya Pak. Makanya kalau bisa sih di sini kita benar-benar belajar sulap itu di sini. Kalau kita udah ada komunitas, ya kita tunjukin gitu bahwa sulap itu bukan kuasa gelap gitu. Kita tunjukin gitu. Kita sama-sama perjuangin sama-sama. Jadi nggak sendirian gitu. Kan masih ada aja gitu yang bilang kuasa gelap gitu. Saya pun main masih di gereja anak, di umum belum boleh. Gitu. Dan jangan hanya sekedar ketika masuk sulap ini hanya sekedar pengen tahu dan ujung-ujungnya malah jadi ya mungkin magician tahu ya bahasa hacker gitu, jadi perusak sulap aja gitu. Jangan sampai kayak gitu. Ya, yang disebut kuasa gelap itu karena bagi mereka yang menghakimi itu matanya masih tertutup, nggak tahu rahasianya, jadi mereka gelap. Tapi kita kan terang karena kita tahu rahasianya. Mari Pak Antonius mau mainkan sesuatu? Oke, terima kasih. Kalau saya mungkin dari tahun 85 saya mulai main sulap di gereja. Dan syukur belum ada penolakan. Di awal-awalnya saya tidak menunjukkan sulapnya langsung, tetapi saya bungkus dengan pertunjukan lain gitu. Jadi nggak langsung to the point ke sulap, tapi bungkus dengan hiburan, dengan pertunjukan atau seni-seni yang lain. Barulah sulap masuk. Umat udah menerima, baru kita murni sulap. Jadi bisa boleh kalau saya tunjukkan bagaimana strategi itu saya laksanakan. Boleh Pak, biar pada tahu. Dalam hidup kita harus senantiasa mengandalkan Allah. Hanya kepada Allah kita mengandalkan hidup kita. Jangan pernah kita mengandalkan pada hal-hal yang lain. Nah, inilah contohnya. Ini adalah sains. Ya, ini bukan sulap, ini bukan keajaiban. Ini adalah ilmu pengetahuan atau saya. Ini seperti biasa, hanya kayu begini, dan ini pun dari benang, yaitu benang senar atau layangan. Ya, jadi tidak terhubung sama sekali antara yang pertama dan yang kedua. Kalau ini saya ikat, ya. Kemudian ini juga saya ikat juga benang
benang senarnya ini saya ikat di sini. Ini hanya benang layangan ya, atau benang pancing yang suka dipakai untuk memancing di sungai ataupun di laut. Saya ikat-ikat aja keempat sudut ini. Nah, ini walaupun ini sudah kencang ya. Tetapi dia stabil. Tiga. Ini hanya benang layangan, tapi dengan 4 sudut ini diikat, dia kokoh. Ini ibaratnya kita hanya mengandalkan kepada kebaikan Allah. Padahal tidak terhubung antara yang di atas dan yang di bawah. Tapi dia sangat kokoh. Bahkan kalau kita beri beban, dia pun masih kuat. Walaupun ya beban ini bebannya masih kosong karena terbuat dari kaca, ya kosong, tapi dia tetap kuat. Tapi kalau beban ini saya sulap, ya, bentar ya, ini ada sesuatu. Kalau saya sulap, dia muncul sesuatu. Dari yang tadi kosong, kotak ini sekarang muncul. Apa ini? Ya, ini yang saya tadi. Oke, ternyata sebuah boneka. Nah, dari sini saya menggabungkan antara saya sulap, yaitu memunculkan boneka, dan apa? Dan boneka sendiri, yaitu mainan. Nah, itulah yang membuat bisa diterima oleh semua kalangan. Kalau ada yang masih belum mau menerima dengan kehadiran sulap, oke, kita hibur dengan seni-seni yang lain, yaitu seni-seni yang searah dengan pertunjukan sulap. Sekarang udah sepi. Oh, rupanya manusia sedang menunggu sesuatu. Sedang menunggu apa ya? Oh, sesuatu yang turun dari langit. Saya mau menunggu juga. Ketika bangkai ini dia menunggu sesuatu dari langit, ternyata betul dari langit ada yang datang. Dia terbang karena dia ternyata burung flamingo sedang mencari makan. Hei, kamu siapa? Saya Minggu. Oh, nama kamu Minggu. Kalau
Nama saya Dongki. Dongki, kenapa kamu di sini, Dongki? Saya mau ikut manusia, menunggu malaikat yang datang dari langit. Oh, kalau begitu, saya juga mau menunggu. Akhirnya teman-teman, Mingo dan Dongki menunggu sesuatu dari langit. Tetapi apa teman-teman? Bahwa malaikat turun itu untuk manusia, ya, bukan untuk binatang. Oke. Yang bersukacita adalah manusia jijik. Teman-teman, inilah salah satu cabang seni yang bisa kita gabung dengan pertunjukan sulap. Semua bisa menghibur, semua bisa pakai untuk mewakilkan firman Allah. Mana yang mau kita pakai, kita sesuaikan dengan situasi dan kita satu, yaitu mewartakan Injil. Kita dikaruniai banyak sekali talenta. Ada sulap, bermain akrobat, ada jadi badut, ada bermain boneka, ada ventriloquis, ada menggambar, menyanyi, dan lain-lain. Kita pergunakan semua talenta kita hanya untuk kemuliaan Tuhan. Oke, saya kira itu masukan dari kami, dari saya, semoga berguna untuk kita semua. Terima kasih. Mantap, mantap Pak Antonius, luar biasa. Ini ada hadiah buat Pak Antonius nih dari saya. Mana Pak Tendi? Oke. Ini ada hadiah buat Pak Antonius, terima ya. Aduh, masih kosong Om Tandi. Ngapain saya dikasih? Waduh. Belum. Ini Pak. Tidaknya uang. Thank you Pak. Oke, terima kasih. Jangan lupa nanti saya kirim nomor rekening saya ya. Ya, ini masih ada sisanya. Biarin itu nanti untuk dharma kasih ya, untuk mereka yang memerlukan. Ayo teman-teman, gimana? Ada yang mau ditanya nih? Tadi ada yang pengen dibuka rahasianya yang sederhana-sederhana. Masih mau nggak? Oke. Boleh saya buka? Oke. Saya akan buka. Silakan. Nah, ini
Saya buka ini benar-benar ini permainan yang sangat luar biasa. Nah, permainan yang sangat luar biasa dan jarang dimainin. Ini saya pernah lihat Demian Aditya itu sang ilusionis mainin permainan ini. Permainan apa sih yang tadi saya mainin sama Bu Maya? Bu Maya masih ingat? Ini tanpa alat. Ini efeknya sangat luar biasa. Prediksi. Ini bisa orang nyebutin apa aja, bisa ada di dalam amplop itu tertulis. Ada yang mau tahu? Coba, saya nggak akan bongkar kalau belum ada yang chat, ada yang mau tahu. Ayo, kalau yang mau tahu cepetan bilang mau. Mau. Tuh, Ariel tuh jawab Mau. mau. Oke, pada mau ya? Nah, teman-teman, ini beruntung spesial ikut hari ini, saya akan bocorin permainan sulap ini. Ini ingat efeknya sangat luar biasa, apapun yang dia bicarakan, berapa nominalnya, bisa semua ada muncul di dalam ini. Nah, caranya seperti ini. Ini tanpa alat, bisa bikin. Sebentar, saya... Mana ya? Nah, teman-teman perhatikan, tadi saya bilang di sini ini ada amplop prediksi, benar ya? Tadi saya bilang ya. Dan kenapa saya gantung biar nggak dipindah-pindahin ya. Mungkin kalau saya main di panggung, di wedding, ini saya di stand mic nih. Dia selalu begini. Biar nggak berubah-berubah. Sebenarnya, nih, ini ibu bisa bikin, bapak ibu, amplop ini bolongannya, ini kertas ini nggak bisa keluar. Prediksi ini nggak bisa keluar. Dia nutup. Ini saya bikin, ada 2 mata, ini saya solatik. Ini saya buat 2 jari aja buat ngambil. Seolah-olah ngambil. Sep. Paham ya? Paham? Padahal ini palsu. Nih, saya bongkar nih. Tulisannya, ini palsu. Ini cuma begini aja. Ini nggak ada tulisannya, Bapak Ibu. Kosong. Ini kosong. Lipat seperti ini. Dimasukin. Belakangnya jangan lupa dikasih putih-putih. Biar serupa sama amplop. Oke? Nah, yang kedua, siapin papan jalan. Ini bisa beli di ATK. Di ATK. Dan sekarang, ini yang udah saya tulis. Tadi ini nggak ada isiannya, nggak ada kunjungan ke hack mana ya. Ini 100 juta. Korea nggak ada, ini kosong. Saya giniin. Saya begini. Tinggal nulis Korea, kunjungan hikmah 100 juta. Tapi, seolah-olah saya beneran nulis di sini juga. Biar nggak ketahuan kan. Ini ntar saya kasih Korea. Misal ini. Nah, pas saya keluarin, ini kan saya buka nih. Saya buka. Ini udah saya dempetin. Dan ini saya kasih. Korea, ya kan? Jadi. Nah, sekarang, ini udah ada di belakang nih. Di belakang, gitu. Nah, saya pura-pura ambil. Tapi jangan lupa ini ngadepnya begini. Saya ambil. Gitu. Ingat ya. Begini ngambilin. Ini udah di belakang. Tangan 2.
Itu. Ini saya udah tulis. Itulah. Ini rahasianya. Ini bisa dibikin tanpa modal. Ini permainan yang luar biasa banget. Mau di acara apapun, di acara ulang tahun, acara launching produk, bisa pakai ini. Misalnya launching mobil, sukanya mobil apa sih? Misalnya Honda Jazz, warna apa? Mau punya duit berapa? Semua bisa. Tergantung acaranya acara apa. Kalau tadi kan Natal ya, mau pergi kemana? Korea, nah itu bebas. Ini saya bongkar, nah mungkin Bapak Ibu bisa bikin. Caranya sangat simpel. Ini pernah dimainin oleh Demian Aditya. Dan jarang pesulap yang ini permainan lama sih, permainan lama. Jarang yang tahu. Gitu. Ada pertanyaan? Kalau udah tahu, oh gitu. Hebat, hebat. Kalau rahasianya sudah dibuka, tepuk tangan dong, saudara dapat ilmu. Mana terima kasihnya? Haleluya. Haleluya. Tinggal gini doang. Saudara, kalau mau belajar sulap pemula, ada juga yang tanpa modal sama sekali, yaitu apa? Main sulap angka. Ya. Betul. Nah, itu tanpa modal. Siapa yang pegang kertas sama bolpen? Ada yang pegang kertas sama bolpen? Bu Maya? Biasanya lengkap kalau Bu Maya. Oh, ini Ariel. Oke. Saya coba main sama Ariel ya. Saya kasih tahu satu permainan angka yang sederhana tapi bagi anak-anak kecil ya ini mempesona ya. Ariel, kamu sekolah sudah SD kelas berapa, Ariel? SMP kelas 2. Oh, SMP kelas 2 ya. Oke, Ariel, coba kamu tuliskan 3 digit angka. 3 digit angka. Misalkan 1, 2, 3, 6, 3, 1, 7, 2, 3, dan seterusnya. Sudah? Ya. Kamu kalikan 9. Kalikan 9. Satu-satu atau gabung langsung kali 9? Oh, ya misalkan 732 kali 9, misalkan gitu. Ya, jadi digabung 3 digit itu dihitung semua. Sudah? Hasilnya sudah ada ya, jangan kamu sebutkan hasilnya tapi sudah ada ya. Sudah. Kamu tutup 1. Kamu kamu sembunyikan dari hasil itu kan muncul mungkin 3 angka, mungkin 4 angka ya. Iya. Kamu tutup 1. Ya, kamu simpan 1. Sisanya kamu jumlah. Yang mana aja kan? Yang mana saja. 6. Sudah? Sudah. Nah, setelah kamu jumlahnya berapa? 6. 6. Ya, kalau kamu ngitungnya tidak salah, ya, maka angka yang kamu sembunyikan itu adalah 3. Betul nggak? Benar. Ya, itu contoh sulap sederhana, saudara. Ya, nggak pakai modal. Ya, siapa lagi yang mau nyoba? Satu lagi. Saya bicara 3 digit ya, tapi kalau saudara mau 4 digit, 5 digit bisa, tapi kan ngitungnya lama ya. Tapi ini simple thing. Siapa lagi yang mau main sama saya? Yosia. Kamu bisa. Kali-kalian udah bisa. Yosia Den. Iya, bisa. Ya, coba kamu tulis 3 angka, 3 digit. Sudah. Itu dibuka aja mic-nya. Ya. Sama seperti tadi, 3 digit angka kamu kalikan 9. Sudah, jumlahkan ke bawah. Sudah tahu jumlahnya ya. Nah, kamu tutup 1, kamu sembunyikan 1, sisanya kamu jumlah.
Sisanya di jumlah. Berapa jumlahnya, Yosia? Berapa? 9. Kurang jelas. Berapa jumlahnya yang kamu? 9. Sisanya 9, ya. Berarti angka yang kamu tutup, yang kamu sembunyikan itu 9. Betul? Iya. Jadi itu permainan yang sederhana, itu orang yang suka matematika mudah belajar itu. Ya. Oke, siapa lagi yang lain? Yang lain juga bisa lakukan itu ya. Jadi yang muda dan yang tua itu sulap tanpa modal. Oke. Ada lagi yang mau bertanya dengan Pak Tandi? Atau ada lagi yang mau belajar sulap lain? Tadi ada yang tanya harga bukunya berapa, cara pesannya di mana, masih hidup. Yang masih hidup tuh Brother Andrew-nya ya masih hidup ya. Terus cara pesannya gimana, hubungi dengan admin, dengan Mbak Tuti atau Bu Agustin ya. Harganya 110 karena ada pertanyaan lagi atau Kohan masih mau main sesuatu? Mau satu. Ya. Mengenai buku luar biasa, karena itu sesepuh yang sudah mempunyai kontribusi sangat handal, taruhan nyawa, bahaya, seperti yang diceritakan Pak Heru, yaitu Brother Hendro, sampai sekarang 92, masih mempunyai semangat. Nah, kita main sulap rohani, gospel magic ini juga tujuannya adalah memuliakan Tuhan, seperti Pak Antonio senior kita. Sejak tahun 85 sudah bermain sulap, maka buku itu sangatlah berguna. Memang mungkin kita tidak bisa seperti kesempatan yang Brother Andrew atau Opa Andrew, ya, Engkong Andrew, karena 92 tahun, zaman-zaman akhir ini sangat langka. Itulah kemurahan Tuhan. Maka dari itu ada firman, dimainkan sulap juga bagus. Bisa dikasihin juk-juk yang sangat baik. Natal ini adalah marilah kita bukan menerima, tapi memberi. Gaya hidup memberi. Maka seperti teladan, jangan cuma Brother Andrew, Tuhan Yesus pun menjadi teladan kita sebagai Bapa, memberikan dirinya. Maka di Amsal 11 ayat yang Amsal 11 ayat yang 24 firman Tuhan berkata, ada orang yang menyebar harta semakin kaya, tetapi orang yang menghemat dengan luar biasa, orang yang menghemat dengan luar biasa bagi saya orang pelit. Karena mungkin untuk memberi dia bilang, wong TV saya aja belum gede, aku pengen 52N, aku belum begini, aku belum begitu, ngapain dikasih orang? Padahal Tuhan memberikan perintah yang sangat hakiki. 1 Yohanes 3 ayat 18. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan dan lidah saja, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Segala sesuatu firman Tuhan yang ada kebenaran itu pasti ada terlibatan Tuhan. Seperti tadi brother atau bro Tandi yang sangat ganteng ya, luar biasa, itu juga mengatakan tadi firman yang saya garis bawahi, Matius 6 ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, jangan lupa kebenarannya dong, baru ditambahkan semuanya kepadamu. Banyak orang ke gereja, mungkin jadi Kristen, apa tendensi atau motivasinya? Tuhan tahu, ya. Maka dari itu, barang siapa memberi minum, dia akan diberi minum. Barang siapa, ya,
berkati, dia akan dilimpahkan berkat. Oke? Maka dari itu permainannya seperti ini. Ya, kita dipercaya oleh Tuhan dengan berkat. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya, misi pasti memerlukan yang namanya money. Karena untuk segala transportasi, traktat, dan semuanya. Camkanlah ini, 2 Korintus 9 ayat yang ke-6. Barang siapa menabur sedikit akan menuai sedikit, barang siapa menabur banyak akan menuai banyak. Tuhan senang dengan orang yang memberi dengan penuh sukacita dan tanpa paksaan. Maka mari kita lihat ya. Kita perlu apa? Misi. Perlu ya. Saya enggak ada apa, ikut Pak Tandi aja. Saya masuk di sini aja. 1, oke. 2, oke. Ya, taruh sini lagi. 3, oke. Taruh sini lagi. 6 dikurangin 3 ada berapa? Dikira ada 3, enggak bisa. Kita hitung. 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Ya toh? Berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada lagi acara Natal. Anak-anak kita sumbang. 1. Oke, taruh sini. 2, taruh sini lagi. Oke. Apa yang terjadi? 6 kurang 2 ada 8. Ada berapa? 4. Kurang 2 ada 4. Kita 1. Oke. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Semakin kaya seperti ini, oke? Nggak mungkin kita miskin. Masa kalah sama orang saudara kita di Bogor? Dia bilang apa coba? Padahal nggak kenal Tuhan Yesus. Biar tekor asal tersohor. Orang Kristen nggak bakal tekor. Karena Tuhan yang memberikan benih itu. Apalagi, ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Iya, kita kasih lagi. Maka ini beli buku, memberi untuk api. Impartasi dari Engkong Andrew, Brother Andrew, atau siapa aja itu. Nyebutnya terserah, saya enggak tahu bahasanya masing-masing daerah. Yang penting dia adalah teladan untuk kita. Semangat yang dahsyat sampai 90 tahun. Berikan untuk souvenir Natal. Kita memberikan kayu supaya api penginjilan berkobar. Terimpatasi rohnya, jangan salah. Ya, kalau kita rindu seperti itu, seperti Pak Tandi tadi bilang, Bro Tandi, akan kita dijawab oleh Tuhan. Beli, enggak apa-apa. Taruh lagi ya. Bentar, wah. Lagi ada enggak? Iya, 2. Oke. Coba. Tinggal berapa sekarang? 7 kurang 2, 5. Iya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, dipercaya Tuhan 8. Tetapi semakin kaya, itulah firman Tuhan Amsal 4 ayat 27. Sudah makin kaya, dikenal orang. Nah, ini dia. Makan, pesanlah di Pak Heru ya. Nanti sampai ke rumah dibagi-bagi untuk kado Natal. Shalom, selamat Natal, Tuhan berkati. Thank you. Thank you Pak Dwi. Pak Dwi luar biasa. Pak Dwi udah capek-capek mau bantu saya. Udah capek-capek mau bantu saya di acara ini. Nih, Nah, ada hadiah buat Pak Dwi. Tuhan. Ada hadiah buat Pak Dwi. Amin. Nih Pak Dwi buat Pak Dwi. Dipegang Pak. Dipegang Pak. Up. Disedot Pak. Aduh. Aduh. Rasanya gimana Pak?
Lagi Pak, lagi Pak. Luar Enak, biasa. Luar biasa. Oke. Sudah segar. Habis Oke, terakhir pesan saya ya yang tadi saya bilang, jangan yang berbeban berat, ayo datang kepada Tuhan. Pesan saya, jangan sampai kita ngandelin kekuatan kita diri sendiri. Kalau kita ngandelin kekuatan diri kita sendiri, ya seperti ini akhirnya. Kita akan stres. Ada yang bisa seperti ini? Coba. Nah, Bu Maya, Pak Aryan, kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kalau kita datang ke Tuhan, kita akan lega. Akan lega gitu. Tuhan ya. Ini juga. Tuhan Yesusnya kebalik. Ya. Datanglah kepadaku yang lemah, letih, lesu, berbeban berat. Oke, thank you. Ya, saudara, ini adalah hidup manusia ya, ibaratkan hidup manusia. Hidup manusia itu punya ini uang, ya ini anggaplah ini persoalan hidup, sakit, penyakit, masa muda, apalagi kalau uangnya banyak bisa main banyak juga ya. Nah, dalam hidup kita, dalam kehidupan kita ini ada masalah, betul ya? Ini kelihatan ya uangnya ya. Tapi kalau kita percaya pada kuasa Tuhan yang lebih tinggi menaungi hidup kita, Tuhan yang kita percaya akan menolong kita, lepaskan kita dari masalah. Ya, jadi uangnya jatuh, hidup kita sendiri kosong, lepas dari masalah. Ya, itu sulap-sulap sederhana. Ya, saya belajar dari Pak Handoyo. Itu tadi bagus, ada Tuhan Yesusnya. Tapi orang yang bersuka cita, ini dong, cantik. Tapi kalau berbalik dari Tuhan, simple. Jadi jelek, walaupun ke salon. Nih, ya makanya. Jangan berbalik dari Tuhan. Tapi kalau dalam Tuhan, bersuka cita. Nah, ini dia. Nah, kayak Bulani nih. Amin. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan dan saudara sudah lihat cukup banyak keterampilan, ya kita bisa minta Bulani bisa tutup dalam doa. Oke, yuk berdoa. Ya, yuk berdoa yuk. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk kecerdasan, untuk aktivitas, untuk kebaikan, hikmat yang Tuhan berikan. Tuhan, saat ini kami berdoa, Tuhan terus memberkati setiap apa yang sudah dipelajari, kecerdasan yang Tuhan berikan. Tuhan, biarlah ini boleh menjadi alat-Mu untuk menjangkau jiwa-jiwa Tuhan, dimenangkan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan, biarlah ini menjadi alat-Mu untuk membuka komunikasi kepada mereka, dan sehingga mereka, Tuhan, bisa mendapatkan satu kelegaan, dapat menjadikan terang itu terwujud, Tuhan, dalam kehidupan mereka. Tuhan, itu kerinduan kami, pakai setiap yang ada pada kami, setiap apa yang telah Kau berikan kepada kami, kepada hamba-hamba-Mu, Tuhan, yang telah mempropagandakan segala talentanya itu. Tuhan, berkati mereka lebih dahsyat lagi, Tuhan, lebih peka lagi, lebih lagi, Tuhan, untuk banyak menjangkau jiwa-jiwa, Tuhan. Terima kasih, Bapak. Kami memberkati juga Pak Heru bersama dengan seluruh tim, Tuhan, yang terus setia, Tuhan, untuk memberitakan, untuk mengajak, Tuhan, untuk menggairahkan, Tuhan, penyebaran yang Tuhan inginkan. Mission itu terjadi, Tuhan.
rancangan-rancangan di masa yang akan datang, kami percaya bahwa Tuhan sudah merencanakan yang terbaik. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Amin. Amin.